ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Babu amudil fustati tahta wisadatihi babul istibraqi wa dukhulil jannati fil manam. Taib. Sebenarnya bab amud al-fustat. Ya, tiang fustat. Kalau fustat sebagian mengatakan itu suatu daerah di Mesir. Ya. Suatu daerah al-muhim imma di Mesir atau lainnya. Ya, tiangnya itu di bawah bantalnya. Ya. Itu dimimpikan begitu. Mungkin itu ada apa namanya, ada hadis berkaitan dengan ini, namun hadisnya tidak sesuai kriteria Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka Al-Bukhari hanya menyebutkan babnya saja tanpa konten. Ya, menyebutkan babnya saja tanpa konten. Dan para pensyarah hadis mereka mencari tahu apa rahasia dari kenyataan ini, yaitu Bukhari kok bab ini tapi nggak ada isinya. Langsung ke berikutnya bab al-istabraq, gitulah. Jadi ini dua bab yang berbeda, ikhwan. Tapi bab yang pertama amudil fustat itu tanpa ada konten hadis. Tapi memang ada hadis berkaitan dengan itu, betul ada memang. Ya, bisa kita bacakan tapi kita tidak perlu bacakan karena tidak ada dalam kitab ini, ya. Namun hadis tersebut memang tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, sehingga cukup babnya aja tanpa disitir hadisnya. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian babul istabraq. Al-istabraq adalah suatu nauk dari harir, suatu macam dari harir. Wa dukhulil jannati fil manam, dan masuk surga, dan itu dilihat di mimpi. Sekarang mimpi sutra dan mimpi masuk surga. Baik, fadhal. Haddatsana Mu'alla ibnu Asad, haddatsana Wuhaib an Ayyub an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Ra'aitu fil manami ka'anna fi yadi saraqatan min harir. La ahwi biha ila makanin fil jannati illa tarat bi ilaih. Wa qasastuha ala Hafsah. Wa qassatha Hafsatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhaki rajulun salihun au qala in Abdullahi rajulun salihun. Baik, ini yang dimerahin, yang perkataan Nabi hanya kalimat inna akhaki rajulun salih. Inna Abdullah rajulun salih, itu. Adapun yang merah lainnya itu bukan perkataan Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu fil manami ka'anna fi yadi saraqatan min harir. Saya bermimpi di tidur saya seolah-olah lagi ka'anna fi yadi, ya. Jadi kadang kita menyatakan mimpi kita tuh, saya tuh ngelihat kayak sesuatu gitu, kayak dengan lafal kayak, ka'anna fi yadi, seolah-olah di tangan saya itu ada sehelai harir, kain sutra. Lagi-lagi nih mimpi adanya kain sutra di dalam mimpi. Ya, berarti ini ada mimpi kebaikan gitu kan. La ahwi biha ila makanin fil jannati illa tarat bi ilaihi. La ahwi, hawa yahwi, itu ma la yamilu. Yaitu condong. Tidaklah aku condong. Maksudnya hawayah itu gini loh. Antum mau gini. Nah ini gerakan gini nih. Ini hawayahwi. Paham gak? Antum mau kemana nih? Misalnya mau ke sini. Anak beranjak kayak gini. Ini udah namanya hawayahwi. Ya. Beda dengan ahwa yuhwi. Kalau ahwa yuhwi itu menundukkan badan. Atau turun. Itu ahwa yuhwi. Faham gak maksudnya? Ahwa yuhwi itu menurunkan badan, seperti hadis kalau nggak salah Mughirah bin Syu'bah, hadis masahul khuffain. Rasulullah SAW berada di safar perang, ya. Kemudian Rasulullah di atas kendaraannya dan suntahnya, maka kata sahabat ini, fa ahwa itu, aku pun turun untuk li'anzi'a khuffaihi, untuk melepas khuffaihi. Ahwa itu nurunin badan gitu loh. Ya, baik nunduk gini gitu. Ihwa.
Tapi kalau misalnya hawa yahwi, itu ma la yamilu, yaitu kemana gitu. Antum mau ke sana, maka antum berhawa yahwi gitu. Tahwi ilah ini. Makanya ada wa ma tahwal anfus. Hawa nafsu, hawa yahwi. Hawa pakai ha. Kecondongan nafsu, kecondongan jiwa. Maka ma la yamilu, kecondongan ini hawa yahwi gitu. Maka la ahwi biha ila makanin fil jannah illa tarat bilaihi. Maka tidaklah aku condong ketika aku jadi mimpi di surga nih, mimpi lagi di surga. Tidaklah aku bergerak condong kemanapun tempat di surga kecuali saraqah min harir itu yaitu istabrok, yaitu sutra tersebut itu pun tarat bi ilaihi, dia terbang bersama saya menuju tempat itu. Paham enggak misalnya? Seolah-olah ini kayak kendaraan yang dipersiapkan, siap mau kemana aja antum, siap kendaraan ini bersama antum gitu loh. Tapi kendaraan ini berupa sutra, Masya Allah. Kemanapun kamu pergi, mau ke sana, itu siap langsung nemenin antum atau jadikan kendaraan buat antum. Faqasastuha ala Hafsah, maka aku pun menceritakan mimpi ini ke siapa? Hafsah. Hafsah siapanya Ibnu Umar? Kakaknya Ibnu Umar. Dan Hafsah siapanya Umar? Anaknya Umar. Dan Hafsah siapanya Rasulullah? Istri Rasulullah. Berarti Umar siapanya Rasulullah? Mertuanya Rasulullah. Berarti Ibnu Umar siapanya Rasulullah? Ada iparnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah siapanya antum? Nabi antum. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Maka faqasatha Hafsatu ala Nabi SAW. Hafsah pun menceritakan ini semua ke Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, inna akhaki rajulun salih. Sesungguhnya saudaramu itu adalah seorang yang saleh. Inna Abdullah rajulun salih. Karena apa? Karena mimpinya pakai harir ini di mana? Di surga. Seandainya misal mimpi pakai sutra itu di dunia, munkar. Malah itu munkar. Tapi karena keterangan di surga, maka ini berarti Masya Allah, rajulun saleh. Gitu. Iya begitu. Kalau antum mimpi pakai pakaian sutra di dunia, maka ini kan melakukan hal yang haram. Jangan kalau wah ini berarti anda bakal dapat kerajaan. Enggak ya akhi, antum melakukan hal yang haram. Kalaupun ia itu diafsirkan kerajaan yang haram. Iya gitu. Baik. Babul qaifat. Babul qaidi fil manam. Haddatsana Abdullah ibnu Sabbah, haddatsana Mu'tamir, sami'tu Aufan, haddatsana Muhammad ibnu Sirin, annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iqtaraba az-zamanu lam takad takdzibu ru'yal mu'min wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Qala Muhammad wa ana aqulu hadhihi qala wa kana yuqalu ar-ru'ya thalathun hadithun nafsi wa takhfifu syaitani wa busyra minallah. Wa man ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadin wal yakum fal yusalli. Qala wa kana yukrahul gullu fin naumi wa kana yujibuhumul qaidu wa yuqalu al qaidu thabatun fid din. Warawa Qatada wa Yunus wa Hisham wa Abu Hilal an Ibn Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa drajahu ba'duhum kullahu fil hadith wa hadithu Auf abiyan wa qala Yunus la ahsibuhu illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qaidi qala Abu Abdullah la takunul aghlalu illa fil a'naqi. Babul qaidi fil manam. Bab ikatan mimpi, maksudnya mimpi suatu ikatan, tali atau ikatan, misal itu. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Idza qtaraba az-zamanu lam takad takdzibu ru'yal mu'min." Ketika iqtaraba az-zaman, ketika waktu itu mendekat, apa maksudnya iqtaraba az-zaman? Itu tanda-tanda kiamat memang. Tanda-tanda kiamat, iqtirab az-zaman. Nah, iqtirabuz zaman ini para ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan ini iqtirab secara hakiki
Pendapat lain mengatakan iqtirab secara maknawi. Ya, iqtirab secara hakiki yaitu ya zamannya memang dipres gitu loh, zamannya memang disingkat gitu loh. Itu satu. Yang tafsiran kedua iqtirab maknawi. Zaman tetap segitu gitu loh. Cuman secara maknawi orang merasakan cepatnya taqarrubuz zaman. Ya, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi, ini menunjukkan taqarrubuz zaman itu menunjukkan apa? Menunjukkan segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Ya. Jadi taghayyur sari' gitu loh, cepat berubah, sesuatu cepat berubah. Sesuatu cepat berubah itu terjadi sekarang, ikhwan. Iya. Apa-apa tuh bisa cepat berubahnya dan apa-apa dipermudah. Mungkin dikira apa-apa dipermudah itu akan memperlama waktu atau kita bisa rehat. Enggak, tapi ternyata yang kita rasakan malah kita makin sibuk loh. Dan terasa kok padahal semua digampangin tapi kok cepat banget ya waktu ya, tuh. Beda dengan orang-orang zaman dulu tuh. Dulu enggak banyak urusan. Ya, enggak banyak urusan dan kerasa hal lama. Bahkan kita kalau ngerasain zaman dulu, orang ngebengong di rumah aja bisa makan waktu yang lama loh. Kita sekarang nggak bisa bengong, main HP, tiba-tiba maghrib, begitu, ajaib, masya Allah. Dari banyaknya istighal, kesibukan, sebenarnya waktu itu tetap segitu. Allah itu maha adil, waktu segitu. Cuman spending time-nya kita gitu ngapain? Tanawu' al-hawadith, banyak beragamnya kejadian-kejadian itu membuat kita itu fokusnya ke sini beda-beda sehingga kok cepat banget. Seseorang ketika dia mustaghil, ketika dia sibuk, orang sibuk, antum akan tahu dia orang sibuk sehingga tiba-tiba hari udah malam aja. Karena banyak yang kesibukan, banyak pikiran. Kayak begitu. Ya, masya Allah. Itu yang disebut oleh para ulama taqarrubuz zaman. Mungkin makna ini yang lebih sahih. Taqarrub iqtirab az-zaman atau taqarrub az-zaman ini menunjukkan cepatnya segala yang berlalu atau cepatnya sesuatu itu terjadi. Ya. Subhanallah ya. Nah, di sini idza qtaraba az-zaman lam takad takdzibu ru'yal mu'min. Ketika dekat kiamat, ketika waktu itu kok terasa dekat, maka hampir saja mimpi mukmin itu tidak mustahil untuk berbohong gitu loh, hampir mimpi seorang beriman itu selalu benar, gak pernah salah mimpi orang beriman, seolah-olah nabi gitu loh, ya. Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ini sudah berkali-kali lafal ini disebutkan dalam kitab. Maka qala Muhammad, di sini bukan Muhammad bin Ismail yang ini Muhammad bin Sirin. Wa ana aqulu hadhihi, dan ini yang aku juga katakan. Qala wa kana yuqal, dikatakan oleh para ulama. Dan ini sesuai dengan perkataan Nabi SAW dalam hadis lainnya. Ya. Dalam hadis lainnya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya thalathah, kata Nabi SAW. Sebelum ke kalimat ini. Tapi hadis riwayat Tirmidzi berikut ini tidak sesuai kriteria Imam Bukhari, makanya enggak dimasukin di sini sebagai hadis. Ar-ru'ya thalath, kata Nabi SAW. Fa ru'ya haqqun wa ru'ya yahdutsu biha atau yuhadditsu biha ar-rajul nafsahu wa ru'ya tahzinun minasyaitan. Mimpi itu ada 3. Pertama, ru'ya haq, itu yang disebut ru'ya salihah atau shadiqah. Yang kedua, ru'ya yuhadditsu biha ar-rajul nafsahu, yaitu mimpi hasil hadithun nafs, yaitu omongan jiwanya berefek pada mimpinya. Nanti akan ada bahas di sini. Dan yang ketiga, ru'ya tahzinu minasyaitan, yaitu mimpi yang berupa penyedihan dari syaitan. Syaitan sengaja kasih mimpi jelek seperti itu supaya sedih dia. Maka di sini ar-ru'ya thalath, mimpi ada 3. Pertama, hadithun nafs. Hadithun nafs di sini aslinya adalah obrolan jiwa, kecondongan jiwa, keinginan antum, kengerian yang antum pikirkan di hati. Itu ternyata berefek pada tidur antum dan mimpi antum. Maka mimpi yang berdasarkan hadithun nafs ini, ya, pikiran-pikiran antum, maka ini bukan ru'ya shadiqah, bukan ru'ya salihah. Sebagian mengatakan ini termasuk adghathu ahlam, yaitu mimpi-mimpi biasa, enggak perlu ditafsirin.
Iya, kembang tidur, ya. Iya, wa takhwifus syaitan yang kedua, yaitu teror setan. Wajah jelek, buruk rupa, atau dicincang, dia apa, ini semua takhwifus syaitan. Syaitan ini jelas ini tidak real, ya. Walaupun mungkin efeknya ada buat kita. Dicekek, terus terasa di sini merah gitu. Itu mungkin. Itu bisa. Karena al-wuqu' fil haqiqah, itu terjadinya hakikat, bisa juga kadang-kadang masuk ke mimpi kita. Yang terjadi di real, ya, dunia nyata ini, bisa terjadi pada mimpi kita juga. Bisa. Masuk juga bisa kadang-kadang. Ya. Mimpi kiai lagi khutbah. Mimpin kiai lagi khutbah Jumat. Pernah nggak antum, ikhwan? Kalau anak kan ada yang khutbah biasanya. Pernah nggak antum begitu? Mimpi ustadz lagi khutbah Jumat? Belum pernah? Masa belum pernah? Jadi mimpi, ternyata pas bangun beneran kiai ustadznya lagi khutbah Jumat. Iya tidur, memang tidur pas khutbah, tapi masuk ke dalam mimpinya, bisa aja. Iya. Gitu. Kalau itu masuknya apa itu? Haditsun nafsi itu masuknya. Ya enggak? Kebawa ke mimpi gitu ya. Wa busyra minallah, busyra ini yang tadi yang pernah kita bahas mubasyirat, yaitu kabar-kabar baik dari Allah Azza wa Jalla. Faman ra'a syai'an yakrahu fala yuqussahu ala ahadin. Siapa yang melihat di mimpi sesuatu yang tidak dia suka, mimpi buruk, maka jangan dia cerita ke siapapun. Wal yaqum falyusalli. Maka diri bangkitlah, bangun dan salatlah. Nah, untuk bagaimana manhaj seorang muslim ketika dia dapat mimpi buruk? Ada 5 perkara yang jadi perintah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Beragam hadis dikumpulkan jadi 5. Yang pertama, at-tafl an yasarihi 3 marrat, yaitu meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali. Itu yang pertama. Lakukan itu. Bangun terjaga dari mimpi buruk, langsung 3 kali gitu. Ya. Kemudian yang kedua, beristi'adzah. Dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa juga a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu. Ya, itu. Yang kedua isti'adzah. Setelah membusuk yaitu meludah 3 kali ke arah kiri, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, track yang ketiga, yanqalib ilal janib ats-tsani, janib ats-tsani, yaitu beralih ke sisi yang berikutnya, sisi yang lain. Ya. Kalau dia tadinya ngadep kanan, dia ke kiri. Ya walaupun ke kiri itu memang awalnya tidak sunnah. Tapi tidak disunahkannya menghadap ke kiri ketika tidur adalah di ibtida' an-naum. Di awal tidur tidak sunnah ke kiri. Sunnahnya ke kanan. Tapi ketika mimpi buruk, maka disunahkan berbalik ya ke sisi lain. Maka menjadi ke kiri sekarang. Kalau ternyata pas bangun itu pada mimpi buruk menghadap ke kiri, maka ke kanan. Kalau misalnya pas bangun telentang atau celentang, yang lebih sahih dan lebih rajih daripada telentang, ya, maka daripada protes Abu Rahmat, ya. Maka kalau misalnya dia posisi celentang gini, meludah ke arah kiri, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu. Kemudian dia ke arah kanan, ke kanan, karena sunnah asalnya ke kanan. Yang keempat, la yukhbir biha ahada. Jangan beritakan ke siapapun. Jangan beritakan ke siapapun. Kalau misalnya bangun tidur, astagfirullahaladzim, tuh gitu, terus a'udzubillahi minasyaitonir, dan di sampingnya ada istrinya, ya kena ludahnya gitu, no. Justru langsung apaan nih kata istrinya nih. Ada apaan sayang? Cerita dong. Lah, jangan, enggak boleh cerita. Mimpi buruk ya, kalau kelihatan keringetan gitu, ya, enggak boleh cerita. Misalnya itu yang keempat. Jangan cerita ke siapapun. Yang kelima, yaitu kalau misal idza 'adat 'alaihi, kalau misalnya mimpi itu balik lagi, bangun cepetan. Kan kadang mimpi buruk bangun gitu kan, udah melakukannya tadi, udah berubah posisi, tidur lagi, mimpi lagi. Maka ketika mimpi lagi kayak gitu, maka bangun, cepat-cepat bangun. Jangan mau dimimpiin kayak gitu. Bangun, kemudian fasalli, kemudian salatlah. Makanya di sini wal yakum falyusalli ditafsirkan di sini wal yakum itu kalau apa?
kalau mimpi lagi gitu loh. Paham nggak? Kalau mimpi lagi. Kenapa? Karena kan kita juga diperintahkan pindah posisi. Lalu apa gunanya pindah posisi kalau ujung-ujungnya bangun? Ya enggak. Ujung-ujungnya bangkit. Nggak usah pindah posisi kalau misalnya mau bangkit mah. Berarti pindah posisi. Kalau pindah posisi masih aja dimimpiin kayak gitu, maka bangun dah segera. Bangun kemudian sholat. Bangun kemudian sholat. Maka qala berkata di sini Muhammad, wa kana yukrahul ghullu fin naum wa kana yu'jibuhum al-qaid. Ya, al-ghul al-ghul dan al-qaid di sini. Al-ghul mimpi, ghul di tidur ya itu dibenci. Sesuatu yang buruk. Kalau misalnya bermimpi qaid maka itu sesuatu yang baik. Ghul dengan qaid itu diindonesiakan sama-sama iketan. Terikat, iketan. Apa bedanya ghul dengan qaid? Kalau ghul itu tangan diikat di leher. Kalau qaid itu di tangan diikat biasa atau kakinya diikat. Kalau mimpi tangan diikat di leher, maka ini berarti jelek artinya, pertanda jelek, pertanda buruk. Kalau misalnya tangan atau kaki diikat biasa, maka ini justru pertanda baik, nanti akan disebutkan ya. Maka disebutkan di sini wa yuqal, dikatakan al-qaidu thabatun fid din. Ikatan qaid bukan ghul, itu adalah keteguhan dalam beragama. Gitu. Kalau antum mimpi tali dan tangan antum terikat, itu malah mimpi baik. Antum mimpi tali, kaki antum terikat, itu malah mimpi yang baik. Iya. Tapi kalau antum mimpi ghul, yaitu tangan antum terikat di sini, keikat, ini mimpi buruk. Karena dalam dalil-dalil di Al-Quran, segala istilah ghul, aghlal itu semua jelek semua. Iya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, ghil itu ghil ya, bukan ghul ya. Tapi kalau ghul itu ikatan. Kalau ghil itu kebencian di hati gitu loh, itu ghil. Dan kebencian di hati kan kayak terikat secara negatif gitu loh. Tapi kalau ghul itu ikatan tangan yang ada di mana? Di sini. Di dalam ayat-ayat disebutkan kayak misalnya di juz 29, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Jelek sekali. Khudhuhu, ambil dia, faghulluh. Ghullu perintah oleh Allah kepada para malaikat untuk mengikat mereka di tangan di leher mereka. Ya. Maka kayak gini, ambil dia, ghullu, tarik mereka dengan ikatan yang ada di leher gitu. Jadi tangannya diikat tapi kayak gini. Jadi orang-orang ketika mau menuju neraka itu ditarik tangan diikat kemudian tarik oleh mereka. Ya, tsummal jahim sallu ya. Itu kemudian di ayat lain juga idzil aghlalu fi a'naqihim. Yaitu ada ikatan-ikatan di a'naqihim ya. Yang diikat sebenarnya tangan tapi di arah leher gitu. Juga wala taj'al yadaka maghlulatan fi ila unuqik. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Ini kinayah yaitu pelit, bakhil. Makanya orang kalau di antara tafsir mimpi, kalau kayak gini, orang kayak gini, ini menunjukkan bakhil ini orang. Bakhil orang ini, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwasanya yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu di sini. Nauzubillah min dzalik, dari kalam mereka. Maka kata Allah azza wa jalla, ghullat aydihim. Tangan orang-orang Yahudi itulah yang nanti akan dibelenggu nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi belenggu di tangan ini mimpi buruk, keburukan seseorang atau keburukan diri. Tapi kalau qaid, maka itu ikatan tangan di sini atau diikat di kaki. Maka ditafsirkan di sini ats-tsabat fid din. Keteguhan dalam beragama. Bahkan ini adalah kebaikan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Innama ju'ila al-qaidu tsabatan fid din li'anna al-muqayyad la yastati'ul mashi." فضرب مثلا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. Al-qaid, ikatan, itu ditafsirkan sebagai keteguhan dalam beragama karena orang yang diikat itu nggak bisa dia jalan kemanapun. Maka ini seperti orang yang beriman. Orang yang beriman yang mau pergi ke yang batil ini nggak bisa karena terikat dengan ikatan imannya. Jadi gitu. Jadi ketika antum ternyata bermimpi lagi diikat tangan antum atau kaki antum, maka itu husnuzan, itu mimpi yang baik, yaitu antum akan teguh dalam beragama. Begitu. Dan tidak bermaksiat. Begitu. Itu versi positif ya. Allahu a'lam.
Lanjut, fadhil. Babul ainil jariyati fil manam. Haddatsana Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Kharijah ibnu Zaid ibni Thabit an Umil Ala wa hiya imra'atun min nisaihim. Bai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat tara lana Utsman ibnu Mad'un fi sukna hina iqtara'atil ansaru ala sukna al-muhajirina fashtaka famarratnahu hatta tufiya thumma ja'alnahu fi athwabihi wa dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu rahmatullahi alaika Abas Sa'ib wa syahadati alaika laqad akramakallahu qala wa ma yudriki qultu la adri wallahi qala amma huwa faqad ja'ahul yaqinu inni la arjuhu lahul khaira minallah wallahi ma adri wa ana rasulullahi ma yuf'alu bi wala bikum. Qalat Ummul Ala fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu. Qalat wa ra'aitu li Utsmana fi naumi ainan tajri. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala dzaki amaluhu yajri lahu. Oh, akbar. Di sini babul ain al-jariyati, yaitu bab mata air yang mengalir di mimpi kita. Ya. Di sini Ummul Ala. Baik. Ya, di sini hadis sudah kita lewat ya. Utsman bin Mad'un. Dan di sini lihat ada beberapa faedah tambahan. Qur'ah itu bisa juga dia kantung apa ya? Apa tadi Qur'ah itu? Apa tadi Qur'ah? Semacam kantung dan semisal. Hah? Apa? Kantung kulit ya. Tapi Anda merasa Qur'ah di sini adalah sukna, ikhwan. Qur'ah di sini adalah membagi-bagi tempat tinggal sepertinya. Coba kita lihat di sini. Tara lana Utsman bin Mad'un fi sukna. Jadi bergegas Utsman bin Mad'un menuju ke tempat tinggal hina iqtara'atil ansar ala suknal muhajirin. Karena ketika orang-orang Ansar membagi-bagi tempat tinggal, itu seperti itu yang lebih sahih. Untuk tempat tinggal orang-orang muhajirin. Namun qadarullah Utsman bin Mad'un ini lagi sakit sepertinya beliau. Fastaka, mengeluh. Nah, ini menunjukkan istaka, syakwa boleh mengeluh dalam artian ikhbar. Mengabarkan bahwa saya dirinya sedang sakit, itu boleh. Bukan dalam rangka mengeluhkan takdir. Tapi namun memberitahu bahwa saya dirinya sakit. Famarradnahu, marradna bukan kami menyakitinya, bukan, tapi kami merawatnya. Makanya mumarrid itu perawat. Laki-laki, mumarridah perawat perempuan. Kami rawat dia sampai beliau wafat. Radhiyallahu anhu. Thumma ja'alnahu fi athwabih. Kemudian kami kafankan dia dengan pakaian dia. Kemudian masuk Rasulullah SAW ke kami. Faqultu, aku berkata, itu siapa di sini yang berkata? Ummul Ala. Semoga rahmat atasmu wahai Abu Sa'ib, yaitu Utsman bin Mad'un. Persaksianku atasmu, Allah Ta'ala telah memuliakanmu. Maka berkata, "Wa ma yudrik?" Tahu dari mana kamu? So, di sini pengingkaran dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita itu kepada orang yang hidup, boleh kita ngomong gitu. Allah telah memuliakan antum. Boleh. Karena kita bisa melihat zahir orang ini telah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun untuk yang mayit, kita nggak bisa memastikan. Itu bedanya. La adri wallah. Aku tidak tahu. Amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun dia telah datang kematiannya. Inilah arju lahul khaira min Allah. Saya berharap kebaikan buat dia dari Allah. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Demi Allah, aku ini Rasulullah, tapi aku enggak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadapku dan juga terhadap kalian. Jadi gaib itu. Maka Ummu Ala kemudian berkata, wallahi la uzaki ahadan ba'dah. Saya enggak bakal memuji siapapun setelah Utsman bin Mad'un ini. Kemudian bermimpilah Ummul Ala li Utsman fi naumi 'ainan tajri, yaitu ada mata air yang mengalir
milik Utsman bin Mad'un. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh Ummul Ala dan disebutkan mimpi itu, maka kata Nabi SAW, "Dzaki amaluhu yajrilah." Mata air itu adalah amalan dia yang mengalir. Maka bermimpi mata air, belumbang dan semisalnya itu mimpi baik tentang amalan. Belumbang apa Pak Irwan? Belumbang? Hah? Ya kayak ya, dan tapi kan itu kan ada air mengalir kan, belumbang gitu kan. Dari situ kan air ngalir gitu kan. Nah itu mimpi air, dan yang disebut mata air mesti dia safiyah gitu. Mesti dia murni, apa jernih. Iya. Kalau dari mata air udah nggak jernih ya nggak ada baik-baiknya dong. Ya enggak? Mata air belerang. Tapi itu pun jernih kok itu. Ya bau dikit aja gitu. Mau lanjut ya ikhwan? Antum masih kuat nggak? Ana mah masih kuat. Antum masih kuat nggak? Ana kasihan sama antum. Sebagian dari antum itu memprihatinkan kondisinya. Gimana ikhwan? Coffee break. Kalau coffee break itu nggak ada, itu break terus sampai besok. Coffee breaknya antum sampai besok ikhwan. Ini satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi. Babu naz'il ma'i minal bi'ri hatta yarwan nasu, rawahu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ini bukan satu hadis, bahkan ini 4 hadis kita bisa habis ini. Masih nyambung. Satu tema ini. Nah, kita habisin lah 4 hadis. Tenang aja, satu tema kok ini. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Katsir, haddatsana Syu'aib ibnu Harbin, haddatsana Sakhr ibnu Juwairiyah, haddatsana Nafi'. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma haddatsahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana ala bi'rin anzi'u minha idja'ahu Abu Bakrin wa Umaru. Fa akhadha Abu Bakrin dalwa fa naza'a dhanuban aw dhanubaini. Wa fi nas'ihi dha'fun fa ghafarallahu lahu thumma akhadhaha Ibnu Khattab min yadi Abi Bakrin fastahalat fi yadihi gurban falam ara abqariyan minan nasi yafri fariyahu hatta daraban nasu bi'atan. Wasil ilal akhir itu. Babu nas'id dhanubi wa dhanubaini minal bi'ri bi dha'fin. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Musa an Salim an abihi an ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abi Bakrin wa Umar qala ra'aitu an-nasa ijtama'u faqama Abu Bakrin fanaza'a dhanuban aw dhanubaini wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu thumma qama Ibnu Khattab fastahalat gurban fama ra'aitu minan nasi yafri fariyahu hatta daraban nasu bi'atan. Haddatsana Sa'id ibnu Ufair, haddatsani Laits, qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab, akhbarani Sa'id anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun ra'aituni ala qalibin wa 'alaiha dalwun fa naza'tu minha ma sya'allah. Thumma akhadhaha Ibnu Abi Quhafah fa naza'a minha dhanuban aw dhanubaini. Wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu thumma istahalat gharban fa akhadhaha Umar ibn al-Khattab falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar ibn al-Khattab hatta daraban nasu bi'atan. Babul istirahati fil manam. Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun ra'aitu anni ala haudin asqin nasa fatani Abu Bakrin fa akhadal dalwa min yadi liyurihani fa naza'a dhanubaini wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu fata Ibnu Khattab fa akhadha minhu falam yazal yanzi'u hatta tawallan nasu wal haudu yatafajjar. Baik, Hasan. Di sini bab naz'il ma, menarik air
minal bir, dari sumur. Mimpi nimba air dari sumur. Hatta yarwan nas, sampai manusia orang-orang pada kenyang air. Rawiya yarwa itu kenyang air. Ya, taib ini hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar, dan juga hadis berikutnya hadis Abdullah bin Umar juga, karena Salim di situ anaknya Abdullah bin Umar. Adapun hadis 7021 hadis Abu Hurairah. Begitu juga 7022 hadis Abu Hurairah. Dan di bab naz'il ma' minal bir hatta yarwan nas, itu beliau Imam Bukhari mengatakan rawahu Abu Hurairah. Ya, untuk menunjukkan bahwa Abu Hurairah juga meriwayatkan itu, namun beliau akan menyitir riwayat Abu Hurairah di dua bab berikutnya. Di sini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Baina ana ala bir." Ya, aku di sini berada di dekat sumur. Dan ini bukan di dekat sumur ketika beliau di dunia nyata, melainkan lagi apa? Mimpi. Dari mana petunjuk itu? Dari hadis-hadis berikutnya. Ya, maka dikumpulkan hadis ini oleh Imam Bukhari 4 berturut-turut, ya. Karena dalam hadis Abdullah bin Umar berikutnya, an abihi an ru'yan Nabi SAW fi Abi Bakr wa Umar, tentang mimpinya Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika aku sedang dekat dengan di sumur, anzi'u minha, aku menarik air darinya, ya, nimba air. Dan sebagaimana maklum, nimba dengan katrol dan semisalnya. Idz jaa Abu Bakr wa Umar, datanglah Abu Bakar dan Umar. Ini mimpi, ya. Fa akhadha Abu Bakr ad-dalu, maka Abu Bakar kemudian meraih apa? Dalu itu ember kecil biasa buat nimba air. Fa naza'a dhanuban aw dhanubain, maka beliau kemudian naza'a, yaitu menimba satu dhanub dan atau 2 dhanub. Bedanya dalu dengan dhanub apa, ikhwan? Nah, enggak tahu. Mana kasih tahu enggak? Antum udah pada lemas, Allah, antum kasihan. Anak ngeliat antum tuh kasihan, sebagaimana anak ngeliat fuqara, jadi kasihan banget itu. Syekh di sini ada namanya dalu, ada yang namanya dhanub, ada yang namanya gharb. Ya, ada 3 istilah di sini, dalu, dhanub, dan gharb. Dalu itu ember, udah ember gitu aja, dalu itu ember. Tapi kalau dhanub, maka dia ember yang berisikan air, maka jadi dhanub. Gitu. Itu bedanya. Maka ketika seorang badui itu kencing di masjid Rasulullah SAW, ya, orang-orang pada marah kan, tapi Rasulullah sudah tahan. Biarin dia kencing dulu sampai tuntas. Maka setelah selesai, fa'amara bidhanubin min ma', maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Jadi kalau masih belum terisi air namanya dalu. Tapi kalau udah terisi air namanya dhanub, ya. Begitu. Jadi Abu Bakar sekali 2 kali gitu loh untuk menimba air, ya. Wa fi naz'ihi dha'f. Namun dalam naz'nya Abu Bakar ada kelemahan gitu. Lemah. Ini menunjukkan Abu Bakar memang orangnya karena lembut kalbunya, atau mungkin urusannya kebanyakan ketika itu, pikirannya kebanyakan, jadi agak lemah. Maka khilafahnya Abu Bakar itu tidak lama usianya. Fa ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya. Di sini mengampuni kelemahannya bisa, atau bisa dalam artian tafsiran Allah mewafatkannya kemudian. Ya, baru belum lama menjadi khalifah maka wafat. Thumma akhadha Ibnu Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengambil nazar tersebut, mengambil ember tersebut dari tangan Abu Bakar. Estafet, ya. Fastahalat fi yadihi gharba. Istahala yastahilu, ini bukan artinya mustahil, melainkan artinya taghayyara, yaitu artinya berubah wujud. Makanya khamar itu ada khamar yang mustahal. Ya, khamar mustahal menjadi cuka, ya. Itu khamar yang terjadi istihalah, yang berubah larutannya gitu loh. Berubah zatnya dari yang tadinya khamar menjadi cuka. Itu namanya istihalah namanya. Nah,
maka berubahlah dalu itu muannas, dalu itu muannas. Berubah menjadi gharb. Gharb itu semacam ember besar atau gentong misalnya. Itu bedanya dalu dengan gharb. Dalu itu kecil, ember kecil. Gharb itu ember besar. Ya, falam ara abqariyan minan nasi yafri fariyah. Maka aku belum pernah melihat seorang abqari dari manusia. Abqari itu jenius. Seorang jenius dari manusia yang yafri yaitu berjuang sungguh-sungguh, melakukan hal dengan sungguh-sungguh, ijtihad ya. Yafri yaitu yajtahid atau yujahid. Fariyah ya, di sini yafri, fariyah maf'ul mutlaq, yang dia berjuang sejuangnya Umar bin Khattab. Hatta daraban nasu bi'atan, sampai daraban nas bi'atan yaitu sampai menyembuhkan haus orang-orang gitu loh. Mengenyangkan hausnya orang-orang. Ya begitu. Ini Umar bin Khattab. Makanya di khilafah Umar itu ekspansinya itu besar-besaran. Beda dengan khilafahnya Abu Bakar yang memang fokus di internal dulu gitu. Fokus di internal. Tapi ekspansi khilafah Umar itu internal lebih oke dan eksternal juga dirambah. Ya begitu juga dengan hadis Ibnu Umar berikutnya tentang mimpinya Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, orang-orang berkumpul, Abu Bakar kemudian menarik ember sekali atau dua, tapi lemah dan Allah maafkan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika tidak mampu melakukan, tidak kuasa untuk melakukan suatu amanah dan itu beruzur, maka Allah memaafkannya. Dan kemudian diganti oleh Umar bin Khattab sampai kemudian orang-orang tidak haus lagi, gitu loh. Ini di antara manaqib Umar bin Khattab. Ya. Tapi siapa derajat yang lebih tinggi, Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar. Ya. Padahal manfaatnya mungkin lebih luas Umar bin Khattab. Itu yang dikatakan oleh sebagian sahabat. Abu Bakar tuh bukan menang di banyaknya amalan, tapi di sini tingginya iman. Ini yang membuat bantahan untuk kalangan Murji'ah gitu loh. Ya. Karena bagi mereka iman tuh flat, satu doang gitu loh. Enggak bertingkat iman itu bagi orang Murji'ah dan Khawarij. Jadi Abu Bakar tingginya di imannya, sehingga satu amalan yang mungkin kecil bagi kita biasa, tapi bagi Abu Bakar itu sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla karena apa yang di hatinya itu. Ya begitu, Masya Allah. Kemudian baina ana naim. Nah, ini hadisnya Abu Hurairah, ada tambahan faedah. Ketika aku sedang tidur, ra'aitunya ala qalib. Aku melihat diriku di atas qalib. Qalib ini bi'r. Qalib ini sumur. Ya, qalib ini sumur. Dan di atasnya ada ember. Alaiha daul. Fanaza'tu minha masyaallah. Aku pun mulai menimba air sesuai dengan Allah kehendaki. Berapa kali gitu. Thumma akhadha Ibnu Abi Quhafah. Siapa Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah itu. Fanaza'a minha dhanuban aw dhanubain. Sekali atau dua kali, wa fi nazihi dha'af. Enggak kuat Abu Bakar. Allah maafkan beliau. Thumma istahalat ghurba. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi gentong gede, ya, dan diambil oleh Umar bin Khattab. Udah, saya aja, ya. Maka bersungguh-sungguh beliau sampai orang-orang pada terpenuhi rasa hausnya. Nah, sekarang babul istirahati fil manam. Bab mimpi istirahat pas lagi tidur. Mimpi istirahat pas lagi tidur. Ya, dia lagi mimpi istirahat pas lagi enggak. Mimpi sedang istirahat. Tidur emang istirahat, tapi pas mimpi ya lagi istirahat gitu. Ya aja mimpi lagi tidur. Enggak. Mimpi antum pernah enggak mimpi subuh-subuh? Mimpi udah sholat terus tidur. Ternyata belum sholat. Nah itu dari setan kalau itu tuh. Serasa udah sholat. Dan ternyata disadarin, oh astagfirullah ini lagi mimpi. Akhirnya sadar, akhirnya wudu terus sholat lagi. Ternyata itu juga mimpi juga. Jadi double-double itu gitu. Ajaib. Iya. Kalau Pak sebenarnya kayak gitu anak gak heran Pak. Tenang aja Pak. Iya.
Ya itu masalah dari syaitan itu kayak gitu tuh. Dibuat kita itu udah melaksanakan kewajiban, padahal belum. Itu dari syaitan, ya. Tapi ini beda di sini. Ketika aku tidur, ra'aitu anni ala haudin asqin nas. Aku melihat diriku berada di sebuah telaga. Telaga di sini anggaplah seperti sumur besar, ya, sumur gitu. Asqin nas, aku memberikan minum kepada orang-orang, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Makanya air yang jernih itu biasanya amalan atau syariat gitu loh. Amalan atau syariat Allah Azza wa Jalla. Fa'atani Abu Bakar. Nah, datang Abu Bakar. Fa'akhudat dalu. Mengambil ember dari tanganku. Liyurihani. Di sini syahidnya. Liyurihani. Untuk merehatkanku. Untuk membuatku istirahat. Tadi istirahat Rasulullah SAW. Ya. Nah di sini istirahat. Orang beriman mimpi dia istirahat dari tugasnya. Itu bukan mimpi buruk. Melainkan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengistirahatkannya dari tugasnya. Dan itu akan ada estafet berikutnya. Jadi tenang aja. Imma nanti anaknya mungkin yang akan melanjutkan perjuangan dia atau siapa, Allah lebih tahu. Fanaza'a dhanubaini wa fi naz'ihi dhaf, ya seperti tadi. Wallahu yaghfiru lah. Fa'ata Ibnu Khattab fa akhadha minhu falam yazal yanzi' hatta tawalla an-nas. Jadi ini faedah barunya adalah Umar bin Khattab terus aja tuh, udah jadi gentong gede itu loh. Terus aja ngasih orang-orang, terus aja gitu nimba hatta tawalla an-nas. Tawalla di sini a'rada, sampai orang-orang pada pergi, pada pulang, udah kenyang, udah senang, udah. Jadi dipuaskan oleh Umar bin Khattab semuanya itu. Wal haudu yatafajjar. Dan sumur itu, telaga itu terus memancarkan air berkah, alhamdulillah. Ya, ini juga takwil mimpinya bahwasanya ekspansi dakwanya Umar bin Khattab itu berkah. Terus berkah, memancar terus, alhamdulillah. Ya begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah positif nggak kira-kira kita bisa khatamin? Hah? Insyaallah ya. Insyaallah 2 kali lagi. Insyaallah. Pertemuan terakhir paling lemes ini kayak ini. Atau paling semangat? Ya tinggal berapa halaman lagi, ikhwan? Ya tinggal 10 halaman. Dan itu pun insyaallah mudah lah, insyaallah gampang. Anda tuh kalau kita tuh kami para asatidz tuh daurah dengan para ulama, para masyayikh. Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Abdul Razak, ya menghabiskan kayak gini juga. Jadi antum sebenarnya track antum itu sama dengan track para asatidz dan ulama loh sebenarnya. Thalabul ilm kayak gini ngajinya. Iya, harus bertafaruq berapa hari untuk betul-betul fokus di ilmu gitu loh. Kayak gini track yang asatidz lakukan di beberapa masjid dan beberapa ma'had gitu. Enggak. Rihla asatidz itu ketemu dengan asatidz lainnya, ngobrol tentang ta'adud gitu. Iya, berapa asatidz kayak gitu. Rata-rata yang ngobrol ta'adud yang belum ta'adud rata-rata gitu. Sini ngobrol juga yang ngobrol doang cuma. Kalau sini ya. Kalau di sini hanya takhoyul. Iya. Tuh Pak Anwar di aja anteng di mana? Iya, anteng dia. Iya. Iya. Aktivis itu mana? Ya. Kalau tanya Fadl. mimpi itu. Mimpi. Iya. Itu kan pernah ada artinya salah satu tanda kita diganggu atau di sesuatu yang lain kan Di antaranya lewat mimpi. Ya. Mimpi-mimpi buruk lah. Nah, itu mengkompromikan dengan tafsir ini gimana? Begitu mimpi buruk sekian kali bertemu hewan-hewan yang khabis, apa kita merukyah dia atau gimana kompromisikannya untuk dalam tafsir ini, Ustaz? Begini, mengkompromikan tafsir maksudnya apa nih? Mengkompromi tafsir, nggak ada dalilnya di tafsir tentang mimpi buruk. Bahkan Rasulullah SAW menampik seorang sahabat bermimpi buruk. Rasulullah itu permainan setan gitu. Gini maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau seseorang mimpi buruk berulang kali gitu kan, itu kan salah satu ciri-ciri diganggu setan. Untuk lebih mengatasinya, terus sama mengkomunikasikan. Dia nanya kan pasti, ini anak mimpi ini nih sama Ustadz, sama ini begini nih pada seorang Ustadz gitu. Kalau dia memang merasa ada indikasi di dunia nyata juga, maka itu mungkin,
seperti pelet, indikasi di dunia nyata juga ada. Maka kalau emang ada indikasi di dunia nyata, dia boleh konsultasi dalam rangka konsultasi. Sama kayak syakwa, kayak mengeluh. Mengeluh hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau memang dikonsultasikan ke orang yang bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi, maka itu boleh. Nah, mimpi buruk ini, kalau misalnya hanya sekali atau yang terlalu sadis itu nggak boleh diceritakan. Tapi ketika memang indikasinya tuh juga ada di dunia nyata, maka ini coba konsultasi ke orang yang memang paham tentang sihir dan semisalnya. Ini bukan dalam rangka menceritakan murni, melainkan menginginkan adanya solusi dari kesulitan ini, gitu boleh. Misalnya dia dalam dunia nyata itu merasakan kok ini rumah tangga atau misalnya rumah panas atau banyak hal-hal janggal. Ternyata dimimpikan mimpi yang serupa juga, ada indikasi kuat matching gitu loh. Maka dia boleh untuk menceritakan ke pihak yang paham akan masalah-masalah sihir dan kemudian bertanya ini bagaimana kita bisa memberikan treatment seperti ini, nyari solusi dari itu. Begitu juga masalah pelet misalnya, ya dia mimpi berulang kali hampir setiap malam di jam tertentu tentang fulanah lagi, dan dia kenal itu, terutama terkenali biasanya. Atau tidak kenal mungkin, tapi fulanah, tapi di dunia nyata pun dia tuh terbekas dengan itu gitu loh. Keinget terus dengan fulanah, dibuat suka, kok kangen lagi sama fulanah. Ini kemungkinan besar pelet. Maka dia bisa tanya ke orang yang bukan orang sakti ya, orang yang paham. Maksudnya orang yang paham ruqyah dan semisalnya. Ya dia boleh seperti itu karena ini ada kematchingan antara dunia nyata dengan mimpinya. Yang dikeluhkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW ketika mimpi buruk sampai dipotong atau apa itu. Pertama itu kan mimpi keterlaluan, mustahil terjadi. Kedua, di dunia nyata nggak ada indikasi seperti itu. Ya, orang yang kena sihir juga sering dimimpikan mimpi buruk. Kalau memang itu terlalu sadis, maka nggak boleh cerita, karena itu murni permainan syaitan. Begitu. Dan juga kalau dia terbiasa untuk menceritakan mimpi-mimpi sihir itu malah justru membuat syaitan itu merasa dia anggap gitu bahwasanya mimpi saya berefek loh gitu, godaan saya berefek. Lebih baik keep secret, kemudian kalau memang tidak butuh-butuh amat untuk cari solusi, udahlah zikir aja. Sesuai dengan yang tadi di treatmentnya yang 5 hal tadi. Seperti itu. Allahu a'lam. Oke, kelas? Ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.